Saya khawatir, lautan alam semesta akan berubah. Gumam Kaisar Netherworld hanya bisa gemetaran. Dia, yang mengetahui banyak hal, secara samar-samar telah melihat bahwa seluruh lautan kosmik sepertinya akan mengalami perubahan yang mengerikan. Di dunia luar, aura Qin Chen akhirnya berhenti setelah mencapai puncak transenden tingkat pertama. Kekuatanku. Gumam Qin Chen merasakan kekuatan di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia bisa meledakkan dunia dengan satu pukulan. Itu adalah, pada saat yang sama, Qin Chen tiba-tiba berbalik dan melihat ke kedalaman tempat yang gelap dan terlarang ini. Saat ini, di kedalaman tanah terlarang yang gelap ini, sebenarnya ada sebuah istana sederhana yang ditangguhkan. Istana kuno ini memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar, dan benar-benar gelap gulita. Dari istana ini, aliran energi gelap perlahan keluar dan terus menyebar ke tanah terlarang gelap yang luas ini. Pantas saja energi gelap di tanah terlarang yang gelap ini tidak hilang selama ratusan juta tahun. Tanpa diduga, ada istana seperti itu di tempat terlarang yang gelap ini, yang terus-menerus melepaskan energi gelap. Gumam Qin Chen bergerak dan hendak pergi ke istana untuk memeriksanya. Tiba-tiba, dia berhenti tiba-tiba dan menatap keluar tanah terlarang yang gelap. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak, Fang Muling dan yang lainnya dalam bahaya. Sosok Qin Chen berkedip dan dia tiba-tiba menghilang. Di luar area terlarang yang gelap. Hahaha, saudara Fang, berhentilah melawan. Tidak peduli bagaimana kamu melawan, itu tidak ada gunanya. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan Anyu Mansion ini sendirian? Suara Patriark Tuoba arogan dan nafasnya agung, dan dia bergabung dengan leluhur kegelapan untuk terus menyerang penguasa istana Anyu. Di belakang mereka, masing-masing memiliki tanda dharma yang sangat besar dan menjulang tinggi, menjebak penguasa istana Anyu yang juga membentuk tanda dharma yang sangat besar, dan dengan tegas menghadapi mereka. Awalnya, dengan kekuatan penguasa istana kegelapan, tidak peduli seberapa kuat Patriark Tuoba, dia tidak bisa menjebaknya sendirian. Tapi dengan tambahan leluhur kegelapan, itu berbeda. Dua Master Transcendent tingkat kedua, bagaimana bisa penguasa istana Anyu menghadapinya sendirian, yang langsung menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Dan tanpa dukungan dari penguasa istana Anyu, bagaimana orang lain di istana Anyu bisa menjadi lawan dari pengawal Sifang yang dipimpin oleh Dewa Sifang dan para ahli keluarga Tuoba yang tak terhitung jumlahnya. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan bumi, kecuali tempat-tempat di luar area terlarang gelap. Seluruh istana Anyu telah menjadi api penyucian, dengan aliran darah mengalir kemana-mana. Jika bukan karena Fang Muling dan 10 detasemen lainnya yang baru saja menerobos di pihak Anyu Mansion, Lord Sukong dan lainnya tidak akan mampu menahannya. Hahaha, Lord Sukong, Anda telah membebani saya selama bertahun-tahun. Anda tidak menyangka hari ini akan berada di posisi seperti ini bukan? Ucap Dewa Perang Kuno datang bersama para master dari pengawal Sifang dan mengepung Lord Sukong dan lainnya, menyebabkan mereka mundur terus-menerus. Dewa Perang Kuno, kamu mengkhianatiku. Kamu tidak akan mati dengan baik. Teriak Lord Sukong meraung, tampak seperti orang gila. Kamu masih keras kepala saat ini. Ucap Dewa Perang Kuno bergoyang dan tiba-tiba muncul di samping Lord Sukong, dia meninju, dan dengan keras, aura transenden dengan niat bertarung yang tak ada habisnya menghantam, menjatuhkan Lord Sukong ke belakang. Tetapi pada saat ini, sekelompok pengawal diam-diam muncul di samping Lord Sukong, dan sabit di tangan mereka tiba-tiba jatuh, meninggalkan banyak bekas luka pada Lord Sukong. Setelah satu pukulan, sekelompok pengawal itu menghilang seketika dan bersembunyi di kegelapan lagi. Hal ini membuat Lord Sukong dan yang lainnya sangat terkejut dan marah. Pengawal keluarga Tuoba terlalu misterius dan aneh, seperti sekelompok hantu jahat. Jika tidak hati-hati, mereka akan terluka parah. Nona, ini tidak bisa terus seperti ini. Kita harus segera keluar. Di samping Fang Muling, Lord Dangmo berkata dengan cemas. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan ayahku. Ucap Fang Muling menggelengkan kepalanya dengan mata tegas. Tapi Nona, Tuan Istana juga berharap kamu bisa pergi dengan selamat, sehingga kamu bisa menjaga vitalitasmu, kata Lord Dangmo dengan cemas. Jika ini terus berlanjut, niscaya Fang Muling dan yang lainnya akan mati. Namun Fang Muling memiliki pandangan yang tegas dan tidak ingin pergi sama sekali.
ia menoleh dan melirik ke area terlarang gelap tidak jauh dari situ. Saat ini, pergerakan di area terlarang sepertinya sudah banyak melemah. Qin Chen, apakah kamu baik-baik saja? Gumam Fang Muling cemas. Dia tahu bahwa begitu dia melarikan diri, Anyu Mansion akan hancur total dan sekelompok dari mereka akan hilang. Mereka pasti tidak akan mampu menahannya hanya dengan Lord Sukong, dan ayahnya, dia tidak tahu apakah ada yang bisa membunuhnya atau tidak. Qin Chen, yang berada di tanah terlarang gelap, pasti akan mati dan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pengkhianatan mendadak oleh Dewa Sifang ini, jika bukan karena fakta bahwa Fang Muling dan 10 orang lainnya baru saja menerobos Transcendent, ekspektasi keluarga Tuoba, Lord Sukong dan yang lainnya kemungkinan besar tidak akan mampu bertahan. Terobosan Transcendent dari Fang Muling dan kelompoknya lah yang memungkinkan semua orang bertahan hingga sekarang. Selama pertempuran, semua orang mundur saat bertarung, namun, tidak mudah bagi Dewa Perang Kuno, bersama pengawal Sifang dan pengawal keluarga Tuoba, untuk membunuh Lord Sukong dan yang lainnya dalam waktu singkat. Guzan, biarkan aku membunuh Sukong. Jangan buang waktumu. Cepat ke area terlarang gelap dan lihat apakah Sifang masih hidup. Dan Qin Chen, jika dia masih di area terlarang, bawa dia keluar hidup-hidup. Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Petik 2. Ucap Dewa Sifang berkata dengan suara dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menamparkan Lord Sukong dan yang lainnya dengan telapak tangannya. Dengan keras, Lord Sukong, Fang Muling dan yang lainnya langsung terlempar ke belakang. Mereka semua muntah darah dan terlihat kaget dan marah. Bagaimanapun, Dewa Sifang berada pada Transcendent tingkat kedua, dan jarak dengan mereka terlalu besar. Di bawah satu telapak tangan, bahkan Fang Muling dan yang lainnya, tidak peduli betapa berbakatnya mereka, tidak dapat melawan, dan mereka sekali lagi menderita banyak luka. Ya, baik Tuan. Setelah melihat ini, Dewa Perang Kuno menanggapi dan berbicara. Segera, tubuhnya bergoyang dan dia bergegas menuju lokasi tanah terlarang gelap. Tidak baik, gumam Fang Muling sangat cemas hingga seteguk darah muncrat dari mulutnya. Sekarang Qin Chen masih berada di tanah terlarang gelap. Dengan kekuatan Transcendent Dewa Perang Kuno, begitu dia bertemu Qin Chen pasti akan berada dalam bahaya. Fang Muling ingin menghentikannya, tapi dia tidak berdaya. Di bawah tekanan Dewa Sifang, dia hanya bisa menyaksikan Dewa Perang Kuno bergegas ke tempat terlarang gelap. Melihat ini, Dewa Sifang menunjukkan cibiran di bibirnya. Selama anak itu masih hidup, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tangan Dewa Perang Kuno. Namun, pemikiran di benaknya baru saja berhenti. Tiba-tiba, gelombang kejut yang mengerikan bergema di langit dan bumi, dan aura menakjubkan langsung menyebar dari pintu masuk area terlarang gelap. Saat berikutnya, Dewa Perang Kuno yang baru saja bergegas ke tanah terlarang, jatuh terlempar di hadapan semua orang. Dewa Perang Kuno terbang keluar, jubahnya telah terkoyak-koyak. Dari area terlarang gelap, sesosok tubuh perlahan keluar. Muncul di depan semua orang secara instan. Dia melihat ke medan perang di mana seluruh Anyu Mansion telah berubah, dan dia sedikit mengernyit. Qin Chen, melihat sosok di depannya, mata Fang Muling tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Orang yang datang tidak lain adalah Qin Chen. Melihat ini, hati semua orang di sisi Dewa Sifang tiba-tiba tenggelam. Sebelumnya, sekelompok jenius dari Istana Anyu memasuki tanah terlarang gelap untuk mencoba menerobos, namun kini Fang Muling dan yang lainnya telah keluar. Hanya Qin Chen dan Tuan Muda Sifang yang tersisa di tanah terlarang gelap yang mungkin masih hidup. Dan siapapun yang bisa keluar dari tempat terlarang gelap ini pada dasarnya akan menjadi orang yang hidup. Sekarang, Qin Chen yang keluar. Bukankah ini berarti Tuan Muda Sifang telah meninggal di tempat terlarang gelap ini? Meskipun semua orang sudah agak siap karena kata-kata Fang Muling, ketika Qin Chen benar-benar keluar, hati semua orang yang hadir masih tenggelam. Tuan Muda Sifang, saya khawatir keadaannya akan menjadi sangat buruk. Tidak mungkin. Anakku memiliki semua bakat di dunia. Bagaimana mungkin kamu yang selamat? Hal yang paling tidak bisa diterima adalah Dewa Sifang. Ketika dia melihat Qin Chen muncul, dia langsung meraung, aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, matanya berubah menjadi merah darah. Niat membunuh yang tak ada habisnya mendidih, mengukus kekosongan di sekitarnya hingga melonjak seperti air mendidih. Qin Chen, cepat pergi.
Ucap Fang Muling dan yang lainnya memuntahkan seteguk darah. Namun, pada saat ini, Fang Muling tidak mundur melainkan maju, dan aura gelap yang mengerikan muncul di tubuhnya dalam sekejap. Energi gelap tak berujung tiba-tiba naik ke langit, dan kekuatan mengerikan dengan cepat mengembun dari tangan kanan Fang Muling. Di kejauhan, Fang Muling merentangkan tangan kanannya, dan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di tangannya langsung mengembun menjadi pedang dewa kuno. Saat berikutnya, darah di tubuh Fang Muling tiba-tiba melonjak, dan kemudian darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya, dan kemudian dikumpulkan menjadi pedang ilahi yang dipadatkan oleh energi gelap di telapak tangannya. Saat berikutnya, pedang di tangan Fang Muling langsung terbakar. Dia membakar sumber jiwanya. Sekarang dia tidak punya apa-apa selain upaya putus asa. Nona, melihat jiwa Fang Muling terbakar, Lord Dangmo dan yang lainnya bergegas maju dengan cemas. Qin Chen, berbahaya di sini. Kamu cepat lari dan aku akan menghentikan mereka. Ucap Fang Muling berteriak keras pada Qin Chen, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengangkat pedang darahnya dan menyerang Dewa Xifang untuk membunuhnya. Maaf, ini masalah Anyu Mansionku, tapi ini melibatkanmu. Kuharap kamu tidak menyalahkan Anyu Mansionku. Fang Muling bergumam. Air mata mengalir dari sudut matanya, dan kemudian, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran darah dan melesat ke arah Dewa Xifang. Mencari kematian, teriak Dewa Xifang yang marah hendak segera membunuh Qin Chen, tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Fang Muling langsung membakar sumber jiwanya, jejak keganasan muncul di matanya. Dia mendengus dingin, dia adalah ahli transenden tingkat 2, jadi apakah menurut Fang Muling itu cukup? Dengan membakar jiwanya, saat ini, Fang Muling tiba-tiba menghilang di kejauhan. Pedang berdarah tiba-tiba menyerang di depan Dewa Xifang. Dewa Xifang mengepalkan tangan kanannya dengan keras, lalu meninju, dan kekuatan mengerikan mengalir dari tinjunya. Sepotong cahaya pedang pecah. Dewa Xifang hanya mundur selangkah dan menstabilkan sosoknya. Dia tetap tidak bergerak. Sebaliknya, cahaya berdarah itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi sosok Fang Muling. Dia terkejut sesaat, terbang puluhan ribu beberapa kaki jauhnya, di seluruh tubuhnya meneteskan darah. Meskipun Fang Muling membakar jiwanya, meskipun dia selamat dari 7 reinkarnasi. Namun ada perbedaan alam yang sangat besar antara dirinya dengan Dewa Xifang, meski begitu ia tetap tidak bisa menyakiti Dewa Xifang. Namun, tujuan Fang Muling bukanlah untuk menyakiti Dewa Xifang. Tanpa bisa menstabilkan sosoknya, dia bergegas menuju Dewa Xifang lagi. Di kejauhan, Dewa Xifang yang terhenti melirik ke tangan kanannya. Ada bekas pedang putih muda di tangan kanannya, dan beberapa kulit berminyak bisa terkoyak secara samar-samar. Fang Muling benar-benar menyakitinya. Ekspresi keganasan melintas di mata Dewa Xifang, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan meninju langsung ke arah tubuh Fang Muling. Saat pukulan itu mengenai tubuh Fang Muling tidak mengelak, dan langsung mengayunkan pedangnya ke arah mata Dewa Xifang. Fang Muling langsung mundur ribuan kaki, begitu dia berhenti, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Di kejauhan, Dewa Xifang memejamkan mata. Di tengah suara dentang, muncul bekas darah dangkal di kelopak matanya, hampir menusuk kelopak matanya dan melukai bola matanya. Wajah Dewa Xifang sangat jelek. Alasan kenapa dia bertukar luka dengan Fang Muling barusan adalah karena dia merasa pedang Fang Muling tidak bisa mematahkan tubuhnya, tapi dia meremehkan pedang berdarah di tangan Fang Muling. Di kejauhan, jiwa Fang Muling masih menyala, dan saat jiwanya terbakar, auranya terus melonjak dengan liar. Selain membakar jiwanya, kekuatan aslinya juga terus memberinya kekuatan garis keturunan. Ini juga alasan mengapa dia bisa bertarung dengan transenden tingkat 2 saat ini. Di sisi lain, tangan kanan Dewa Xifang perlahan terkepal, dan aura tak berujung berkumpul padanya. Dia marah. Saat ini, Fang Muling tiba-tiba menghilang. Cahaya pedang meledak. Fang Muling kembali menyerang Dewa Xifang. Putriku, Nona muda, teriak penguasa istana Anyu, Lord Dangmo, dan yang lainnya semuanya berteriak kaget. Karena pada saat ini mereka semua melihat bahwa Fang Muling berusaha mati-matian untuk menciptakan kesempatan bagi Qin Chen untuk melarikan diri. Namun jika ini terus berlanjut, Fang Muling akan segera mati di sini. Nona, jangan impulsif. Ucap Lord Dangmo dan yang lainnya bergegas maju satu persatu,
mereka harus melindungi Fang Muling. Mo Lao, lindungi Qin Chen dan pergi. Ucap Fang Muling meraung, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Kamu ingin dia melarikan diri, itu tidak akan pernah berhasil. Aku ingin kamu melihat anak ini mati di depanmu. Gu Zan, bunuh dia. Melihat tatapan gila Fang Muling, Dewa Xifang tiba-tiba menjadi tenang, berhenti merasa cemas, dan mengeluarkan perintah kepada Dewa Perang Kuno. Ya Tuan, ucap Dewa Perang Kuno telah dikalahkan oleh Qin Chen sebelumnya, dan dia telah menahan amarahnya. Pada saat ini, dia tertawa dengan ganas dan mulai menyerang Qin Chen di pintu masuk tanah terlarang gelap. Sosoknya menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap, dan aura jalan kuno yang tak ada habisnya berkumpul di tangan kanannya, dan dia mendatangi Qin Chen seperti kilat. Nak, matilah untukku. Raungan ganas keluar dari mulut Dewa Perang Kuno, dan saat berikutnya, tinju Dewa Perang Kuno menghantam dada Qin Chen. Dalam sekejap, Dewa Perang Kuno merasa seolah-olah tinjunya telah menghantam gunung tak berujung yang menjulang tinggi ke langit. Dengan satu klik, tangan kanannya hancur berkeping-keping, dan darah muncrat setinggi ratusan kaki. Ah! Jeritan melengking terdengar. Dalam sekejap, Dewa Perang Kuno sepertinya telah menghantam gunung yang tak tergoyahkan. Rasa sakit yang tajam ditransmisikan langsung dari tinjunya, dia memuntahkan seteguk darah di tempat dan terbang mundur. Dewa Perang Kuno terjatuh ribuan kaki dan melihat tangan kanannya yang hancur dengan ngeri. Ada darah yang menetes di tangan kanannya, yang sangat tragis. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Dewa Perang Kuno menatap Qin Chen dengan ekspresi ngeri, seolah gelombang kekerasan muncul di dalam hatinya. Dia adalah seorang veteran Master Transcendent tingkat pertama bukan? Pukulan yang dilancarkan sebelumnya, tidak hanya gagal melukai lawan, tapi justru melukai dirinya sendiri. Apa-apaan ini? Pada saat ini, dia tidak hanya terkejut, tetapi semua orang yang hadir juga tampak ngeri. Detasemen, Qin Chen ini telah mencapai terobosan. Tapi bagaimana dia bisa begitu kuat bahkan jika dia transenden? Dewa Perang Kuno adalah orang kuat veteran transenden kan? Bukan saja dia tidak terluka dengan satu pukulan, tapi dia bahkan melukai Dewa Perang Kuno. Segala macam komentar langsung menyebar ke seluruh dunia. Leluhur kegelapan. Tetapi pada saat ini, Qin Chen sama sekali mengabaikan Dewa Perang Kuno yang mengambil tindakan, dan matanya langsung tertuju pada leluhur kegelapan yang mengincar penguasa istana Anyu di kejauhan bersama Patriark Tuoba. Aura pembunuh yang tak terlihat memenuhi udara dari Qin Chen. Orang inilah yang memimpin klan kegelapan, menginvasi alam semesta asli, bersatu dengan klan iblis, dan menginvasi semua ras di alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan kematian anggota klan yang tak terhitung jumlahnya, dan kehancuran semua ras selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan biang keladi dari segalanya adalah leluhur kegelapan ini. Itu benar-benar anak ini. Pada saat ini, mata leluhur kegelapan juga bertemu dengan mata Qin Chen, dan cahaya dingin langsung muncul. Dalam sekejap, dua energi tak kasat mata keluar dari tatapan mereka, membentuk pusaran niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh yang sangat kuat. Aku tidak menyangka anak ini telah menerobos transenden, ini merepotkan. Anak ini tidak boleh dibiarkan kembali ke alam semesta asli hidup-hidup. Gumam leluhur kegelapan, matanya berkedip-kedip, dan matanya perlahan menjadi dingin. Aku tidak menyangka leluhur kegelapan yang bermartabat akan datang ke Anyu Mansion karena aku. Benar-benar menghantui, ucap Qin Chen mendengus dingin, dan suaranya bergemuruh ke seluruh dunia, lalu dia menoleh untuk melihat Dewa Xifang, dan matanya tertuju pada Fang Muling di depan Dewa Xifang. Setelah melihat Fang Muling, yang berlumuran darah dan membakar sumber jiwanya, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi lebih lembut. Muling, mohon mundur. Mulai sekarang, tempat ini akan diserahkan kepadaku. Setelah mengatakan ini, Qin Chen menoleh untuk melihat Tian Gu dan yang lainnya. Tian Gu, Mo Lao, lindungi Muling. Ya, Tuan Chen, ucap Tian Gu dan Mo Lao berkata dengan penuh semangat. Kemudian, Qin Chen bahkan tidak melihat Dewa Perang Kuno, matanya langsung tertuju pada Dewa Xifang tidak jauh dari sana, dan dia berjalan selangkah demi selangkah. Di matanya, hanya ada tiga master terkuat, Dewa Xifang, leluhur kegelapan, dan Patriark Tuoba. Saat langkah kaki Qin Chen jatuh, teratai jalan keluar dari kehampaan, dan kekuatan hukum yang menakjubkan menyebar seketika, membentuk kekuatan yang mengerikan. Melihat Qin Chen mengabaikan keberadaannya,
wajah Dewa Perang kuno langsung memerah. "Nak, beraninya kamu mengabaikanku dan mencari kematian." Saat suara itu jatuh, ekspresi keganasan melintas di mata Dewa Perang kuno. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan meninju Qin Chen. Dengan pukulan ini, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar, dan dalam sekejap, niat pertempuran yang mengerikan muncul dari langit dan bumi di sekitarnya. Qin Chen langsung diselimuti di dalamnya. Aura yang tak terbatas memenuhi udara, membentuk dunia yang mengerikan. Dunia perang. Ini adalah metode paling ampuh yang dipraktikkan oleh Dewa Perang kuno. Dia menggunakan cara perang kunonya sendiri sebagai panduan untuk membakar jalur kuno dan membentuk penghalang yang mengerikan. Siapapun yang memasuki dunia perang akan jatuh ke dalam semangat juang yang mengerikan dari Dewa Perang kuno, dan tidak akan mampu melepaskan diri. Dunia perang memenuhi udara, Dewa Perang kuno meraung, dan kekuatan mengerikan dari tinjunya menyapu segala arah, dan kekuatan mengerikan melonjak ke arah Qin Chen seperti air pasang. Qin Chen tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan masih berjalan maju selangkah demi selangkah, berjalan dengan sangat mantap dan perlahan. Baru setelah serangan Dewa Perang kuno datang di depannya, Qin Chen menoleh sedikit, dengan sikap acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dengan santai, seolah mencoba mengusir lalat, dan ketika Qin Chen menamparkan tangannya, raungan keras meletus langsung di kehampaan, dan aura mengerikan meledak langsung dari tangan Qin Chen, meninju Dewa Perang kuno dengan seluruh kekuatannya, dan itu meledak seketika. Satu sisi dunia runtuh, dan dunia perang yang dibentuk oleh Dewa Perang kuno tidak dapat bertahan bahkan dalam sekejap, menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan rune berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Pada saat yang sama, Dewa Perang kuno mundur langsung ke ketinggian 10.000 kaki di luar, dan begitu dia berhenti, ruang di belakangnya meledak dan berubah menjadi gelap gulita. Dewa Perang kuno memandang Qin Chen di kejauhan, matanya penuh rasa tidak percaya, dan meraung, "Kamu, bagaimana kamu bisa menerobos wilayah dunia perangku dengan begitu mudah?" "Apa? Dunia perang? Apakah kekuatan semut layak disebut dunia perang?" ucap Qin Chen dengan tatapan dingin. Meskipun dia baru saja menerobos transenden, dia telah melalui 10 reinkarnasi dan menguasai aturan jalan besar yang paling mengerikan di dunia. Bagaimana dia bisa melihat transenden tingkat pertama yang begitu kecil dari Dewa Perang kuno? Di depan Qin Chen hari ini, Dewa Perang kuno sebenarnya tidak lebih dari seekor semut. "Karena kamu ingin mati, tidak apa-apa, aku akan mewujudkannya untukmu." Suara acuh tak acuh terdengar, dan saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, pupil Dewa Perang kuno tiba-tiba menyusut. Dia tidak berani menggunakan apapun, jadi dia tanpa sadar bergegas ke depan dan meninju ke depan ke arah menghilangnya Qin Chen. Kekuatan pertempuran kuno yang murni tiba-tiba meletus. Saat Dewa Perang kuno meninju, sosok Qin Chen muncul di depannya. Tinju Qin Chen dan tinju Dewa Perang kuno bertabrakan dalam sekejap. Aura tak berujung meledak, seperti gunung berapi yang meletus, tsunami datang, dan kehampaan di segala penjuru langsung mendidih. Saat berikutnya, Dewa Perang kuno merasa ngeri melihat tangan kanannya langsung hancur di bawah pukulan Qin Chen, dan kekuatan mengerikan ditransmisikan langsung dari lengannya ke tubuhnya. Dewa Perang kuno merasa ngeri. Dia gemetar dan mundur dengan gila, tapi masih terlambat. Tubuh fisik Dewa Perang kuno hancur berkeping-keping dalam sekejap, seperti pecahan porselen, hancur berkeping-keping dalam sekejap. Hanya satu jiwa yang tersisa.